Pulau Bali, yang terletak di antara dua wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Jawa dan Lombok, merupakan anomali dalam proses Islamisasi Nusantara. Di tengah gelombang dakwah dan penaklukan politik oleh kerajaan-kerajaan Islam yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia sejak abad ke-12, Bali tetap kukuh mempertahankan identitasnya sebagai pusat kebudayaan Hindu. Keberhasilan Islam menembus Lombok dan Jawa, tapi gagal mengakar di Bali, merupakan kisah unik yang mengandung banyak lapisan kompleks, dari sejarah, budaya, politik, hingga psikologi kolektif masyarakat. Sejarah awal Islamisasi di Nusantara menunjukkan pola penyebaran yang relatif damai melalui jalur perdagangan, pernikahan, dakwah, dan kemudian diperkuat oleh kekuasaan politik. Di Jawa, Islam masuk sejak abad ke-13 melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir utara seperti Gresik, Demak, dan Tuban, dan berhasil mengislamkan wilayah itu dengan bantuan para wali serta kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram. Lombok, yang sebelumnya dihuni oleh suku Sasak dengan kepercayaan lokal dan pengaruh Hindu-Buddha ringan, mengalami Islamisasi melalui jalur yang unik, bukan oleh kerajaan Islam secara langsung, melainkan melalui kerajaan Hindu Karangasem dari Bali yang menaklukkan Lombok dan membuka jalan bagi para ulama dan pedagang Muslim dari Makassar, Bima, dan Jawa. Sebaliknya, Bali menunjukkan resistensi kuat terhadap proses Islamisasi. Setelah keruntuhan Majapahit di abad ke-15, banyak bangsawan, seniman, dan pendeta Hindu melarikan diri ke Bali dan menjadikannya benteng terakhir peradaban Hindu Majapahit. Mereka tidak hanya membawa ajaran agama, tetapi juga seluruh sistem sosial, budaya, seni, dan adat istiadat yang kemudian tertanam kuat dalam masyarakat Bali. Hindu di Bali bukan sekadar agama, melainkan sistem hidup yang menyatu dengan ritme keseharian, dari kelahiran hingga kematian. Sistem kasta, desa adat, upacara keagamaan, struktur kerajaan menjadi fondasi masyarakat Bali yang sangat sulit ditembus oleh ajaran luar. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa seperti Demak dan Mataram beberapa kali mencoba menaklukkan Bali, baik dengan jalur kekerasan maupun diplomasi. Pada masa Sultan Agung dari Mataram misalnya, pernah dikirim ekspedisi militer ke Bali, namun gagal total karena medan yang sulit, semangat juang rakyat Bali yang tinggi, serta perbedaan dan keterbatasan logistik. Upaya Islamisasi lewat pernikahan atau dakwah pun tidak berhasil menembus struktur sosial Bali yang sangat tertutup terhadap pengaruh luar, apalagi jika dianggap mengancam harmoni adat dan agama lokal. Sementara itu, Lombok lebih mudah diislamkan karena faktor-faktor internal. Tidak seperti Bali, Lombok tidak memiliki sistem kerajaan dan kebudayaan yang sekuat dan terbuka perlawanan seperti Bali. Suku Sasak di Lombok tidak memiliki struktur keagamaan yang sangat kaku, sehingga ketika Islam datang dengan pendekatan sosial dan ekonomi yang menguntungkan, masyarakat lebih mudah menerima. Peran Kesultanan Bima dan para ulama dari Makassar yang tinggal dan menikah dengan masyarakat setempat juga mempercepat proses penerimaan Islam di Lombok. Bahkan, pengaruh Bali yang sempat menjangkau Lombok tidak cukup kuat untuk menetapkan Hindu sebagai agama utama di sana. Justru, setelah Karangasem membuka jalur ke Lombok, Islam kemudian masuk dan menggantikan pengaruh Hindu di banyak wilayah. Bali pun tidak pernah benar-benar tertutup terhadap kehadiran umat Islam. Sejak dahulu, sudah ada komunitas Muslim di Bali yang hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu, seperti di daerah Pegayaman, Buleleng, dan Loloan, Jembrana, yang berasal dari Bugis, Jawa, dan Melayu. Mereka menetap, menikah, dan membentuk komunitas Muslim yang khas, namun tetap menghormati adat Bali. Namun, komunitas ini tetap minoritas dan tidak menimbulkan perubahan agama secara besar-besaran di kalangan warga Hindu. Hingga hari ini, umat Hindu masih menjadi mayoritas mutlak di Bali, sekitar 87-92% dari total populasi. Islam memang hadir, tapi sebagian besar penganutnya berasal dari luar, seperti transmigran dari Jawa dan Lombok. Generasi muda Bali pun umumnya tetap setia pada warisan leluhur. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian kecil pemuda Bali yang berpindah agama menjadi Muslim. Proses ini biasanya bersifat personal, bukan gerakan kolektif. Mereka tertarik karena pergaulan lintas budaya, pernikahan, atau pencarian spiritual. Beberapa komunitas mualaf di Bali, seperti yang dibina oleh Mualaf Center Denpasar atau pesantren mualaf di Unggasan, menunjukkan bahwa konversi tetap terjadi meski dalam skala kecil. Fenomena ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan arus modernisasi dan globalisasi.
Generasi muda Bali menghadapi tantangan baru berupa interaksi lintas agama yang lebih terbuka, akses informasi lebih luas, serta pergaulan lintas budaya. Namun, sejauh ini, identitas Hindu Bali tetap kuat karena ditopang oleh sistem adat yang mengakar dan pendidikan agama yang aktif ditanamkan sejak kecil. Bahkan di banyak daerah, anak muda Bali justru mengalami kebangkitan religiusitas Hindu. Misalnya lewat gerakan kembali ke pura, semangat menjalankan upacara adat, dan aktif dalam seni tradisional yang bersumber dari ajaran agama mereka. Kesimpulannya, kegagalan Islamisasi Bali tidak bisa dilihat sebagai kelemahan dakwah Islam, melainkan sebagai cermin dari kekuatan budaya lokal yang sangat tangguh. Islam berhasil menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, tapi Bali tetap menjadi pengecualian karena daya tahan budayanya yang luar biasa. Perbandingan dengan Lombok menegaskan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya bergantung pada metode atau kekuatan militer, tapi sangat dipengaruhi oleh kesiapan sosial, struktur budaya, dan keterbukaan masyarakat lokal. Bali yang kuat dalam tradisi Hindu dan adat istiadatnya adalah satu dari sedikit wilayah yang mampu mempertahankan jati diri di tengah gelombang besar perubahan agama di Nusantara. Meski generasi muda Bali kini hidup dalam era keterbukaan, konversi ke Islam tetap menjadi fenomena kecil dan individual, bukan arus utama dalam kehidupan beragama di Pulau Dewata ini.